Selamat sore, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, mengapa Tuhan mendisiplin kita. Mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita boleh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji hormat kami berikan kepadamu. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menyatakan status kami sebagai anak-anak yang Engkau kasihi. Terima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih karena Tuhan tetap memelihara hidup kami. Tuhan, kami tahu bahwa di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, karena kasih Tuhan, Tuhan seringkali mendisiplin kami. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kembali kami boleh dikuatkan bahwa ketika Tuhan mendisiplin kami, tentu dengan satu maksud yang baik, supaya kami semakin kuat, kami semakin setia di dalam Tuhan. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca satu bagian teks firman Tuhan yang terambil dari surat Ibrani. Surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai dengan yang ke-10 firman Tuhan berbunyi demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengajukan satu survei kecil-kecilan lalu kemudian bertanya kepada 100 orang untuk memilih antara mendapat pujian atau mendapat didikan atau hajaran, manakah kira-kira yang akan mereka pilih? Tentu saja sebagian besar akan memilih untuk mendapat pujian. Siapakah yang tidak suka jika mendapatkan pujian? Pujian memang dapat menambah semangat kita di dalam berkarya. Pujian juga bisa menambah motivasi untuk lebih kreatif. Dan pujian bisa juga menjadikan diri kita semakin merasa berharga. Namun sebaliknya, jangan pernah lupa bahwa ternyata pujian itu bisa menjadi anggur yang memabukkan karena kita berada pada posisi yang aman dan nyaman sehingga kita lupa diri. Satu pertanyaan bagi kita, seberapa besar dampak dari satu masalah atau pergumulan yang sulit itu untuk memproses hidup kita? Terkadang tanpa kita sadari, kita lebih mudah belajar dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Kita bisa belajar banyak hal ketika kita gagal. Karena itu penulis kitab Ibrani mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus belajar dari didikan dan hajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam ayat 5-6 dikatakan demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Kata
Kata didikan atau hajaran di dalam bagian Alkitab atau di dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata disiplin. Artinya adalah melatih atau menginstruksi anak-anak sehingga mereka belajar, atau bisa berarti juga menghukum atau mengkoreksi sehingga membentuk karakter mereka, dapat dengan teguran ataupun dengan nasihat. Kata disiplin biasanya digunakan oleh orang tua untuk mendidik anak-anak mereka sehingga mereka bisa berbalik arah jika mereka salah. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian teks firman Tuhan ini, kata didikan atau ajaran itu berulang kali muncul. Dan kata ini tampaknya dikaitkan dengan disiplin Tuhan sebagai seorang pendisiplin yang mengkoreksi anak-anak yang dikasihinya, yaitu kita orang percaya. Lalu mengapa Tuhan mendisiplin kita, mendisiplin saudara dan saya? Hal yang pertama adalah disiplin Tuhan itu dikarenakan ada satu kedekatan, ada satu relasi pribadi yang begitu dekat. Di dalam ayat 6-7 firman Tuhan mengatakan demikian. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Disiplin Tuhan terhadap kita sebagai orang percaya adalah seperti halnya disiplin yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sendiri. Orang tua itu hanya punya otoritas atas anak-anaknya sendiri. Karena hubungan tersebut, maka orang tua itu memiliki perhatian, pengertian yang mendalam terhadap anaknya. Sehingga orang tua yang mengasihi anaknya, tentu dia akan mendisiplin anaknya jika mereka melakukan kesalahan. Demikian pula, disiplin Tuhan juga diberikan kepada kita sebagai anak yang dikasihinya. Kita adalah anak-anak Allah. Tidak seperti orang tua yang tidak sempurna yang terkadang salah di dalam mendidik dan mendisiplin anaknya. Tuhan ketika mendisiplin kita sebagai orang percaya, meskipun dia mendisiplin kita dengan keras, tetapi dia tidak akan pernah mencelakakan kita. Mazmur 118 ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi dia tidak menyerahkan aku kepada maut. Ketika kita mungkin menghadapi kesulitan, mungkin itu adalah salah satu metode disiplin dari Tuhan sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak yang telah dikasihi Tuhan. Ketika kita menerima hajaran, maka seharusnya kita bersyukur. Sebab hanya mereka yang diakui sebagai anak akan menerima hajaran atau didikan dari Tuhan. Jika seorang berkata bahwa dia tidak pernah menerima didikan atau hajaran dari Tuhan, maka kita perlu mengevaluasi diri. Apakah kita itu betul-betul diakui sebagai anak oleh Tuhan atau tidak? Ayat 8 dikatakan bahwa, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Atau di dalam bahasa asli disebut sebagai anak yang tidak sah. Kita ketika tidak mengalami didikan atau hajaran dari Tuhan, kita mungkin tidak dianggap sebagai anak yang Tuhan kasihi. Jika anak kita bermain dengan teman sekelasnya dan mereka melakukan tindakan yang berbahaya dan mungkin bisa mencelakakan mereka, maka tentu saja yang kita marahi adalah anak kita sendiri, bukan temannya. Mengapa demikian? Karena temannya itu bukan anak kita. Hal yang kedua adalah didikan atau hajaran itu adalah untuk kebaikan kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 10 dikatakan bahwa tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Tuhan kita bukanlah pribadi yang bertindak tanpa tujuan. Ketika Tuhan itu menghajar atau mendisiplin kita sebagai anak-anaknya, dia tidak pernah bertujuan untuk menjatuhkan atau menjauhkan kita daripadanya, tetapi justru untuk kebaikan kita, agar kita beroleh
bagian di dalam kekudusannya. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ajaran Tuhan dimaksudkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, agar kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Jadi kita harus memandang disiplin rohani itu sebagai satu kesempatan bagi kita, untuk kita boleh merenung, untuk kita boleh mengevaluasi diri, untuk kita boleh bertobat, agar kita semakin kuat, semakin tangguh, semakin peka terhadap suara Tuhan. Kita semakin tahu kehendak Tuhan secara pribadi bagi kita masing-masing. Karena itu seharusnya kita menerima disiplin dari Tuhan itu secara positif, sebagai alat agar kita semakin bertumbuh dan semakin dekat kepada Dia. Jangan kita pernah beranggapan bahwa disiplin rohani itu adalah pembalasan dari Tuhan. Ketika Tuhan sedang mendisiplin saudara dan saya saat ini, jangan kita pernah merasa diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Bahkan mungkin kita menyalahkan Tuhan. Ketika kita mulai menyalahkan Tuhan, kita akan kehilangan esensi dan berkat dari disiplin rohani itu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak ada disiplin yang tidak menyakitkan. Disiplin itu selalu menyakitkan, tidak menyenangkan. Ingat akan satu pernyataan, no pain, no gain. Jika kita tidak pernah mengalami rasa sakit terlebih dahulu, maka tidak akan ada hasil yang akan kita dapatkan. Intinya adalah bahwa ketika Tuhan mendisiplin saudara dan saya, motivasinya adalah selalu Dia menginginkan yang terbaik. Yang Tuhan inginkan adalah untuk kebaikan kita semua. Dia mungkin menunjukkan pada kita kekurangan kita, sehingga kita akan belajar memperbaikinya. Dia mungkin menunjukkan kepada kita apa yang benar-benar penting di dalam hidup kita. Pikirkan bagaimana perspektif kita mungkin berubah ketika kita telah melewati masa-masa sulit di dalam hidup kita. Dia mungkin akan memangkas setiap cabang di dalam hidup kita yang tidak berbuah, agar kita boleh bertumbuh dan berbuah. Menerima disiplin dari Tuhan artinya kita memahami bahwa Tuhan yang pengasih akan mendisiplin anak-anaknya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Mengapa Tuhan mendisiplin kita? Karena kedekatan kita dengan Tuhan, karena relasi kita dengan Tuhan, dan itu semua adalah untuk kebaikan kita semua. Biar firman Tuhan hari ini memberkati setiap kita. Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan segala disiplin yang Tuhan berikan adalah untuk kebaikan kita semua, supaya kita semakin bertumbuh, kita semakin kuat di dalam Tuhan.